Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ad-darin. Wa qala al-ulama wa yati bi adhkari ar-ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi qabla tasbihati. Qala ulama, dikatakan oleh ulama atau berkata ulama,
wa ya'ti bi adkari wa ya'ti bi adkari ruku'. Selain itu ia juga membaca bil adkar, ia juga membaca ar-ruku' sewaktu ruku' dan i'tidal dan sujud dan duduk julus qabla tasbihah, sebelum membaca tasbih itu. Wa man nasiya tasbihati aw ba'daha fil rukni ata biha fil ladzi ba'dahu. Dan barang siapa nasiya lupa tasbih, membaca tasbih au ba'duha atau sebagiannya, maka ia bisa membacanya fi ruknin, ada rukun, ada biha fil ladzi ba'dahu, maka ia bisa membacanya fi ruknin, ada rukun, ada biha illati ba'dahu. Langsung aja selanjutnya. Qultu, menurutku, menurut saya, kata beliau pengarang, wa yanbaghi lil mutanassiki an la yada'a hadhihi as-salata fi kulli usbu'in aw fi kulli shahrin wa dhalika aqallahu wallahu a'lam. Qultu, menurut saya, wa yanbaghi lil mutanassik, bagi orang yang mutanassik, yang rajin, rajin beribadah, Allah hendaknya tidak yada'a hadis salat, hendaknya tidak meninggalkan ini salat, fi kulli usbu'in, setiap minggu, atau fi kulli syahrin, atau setiap bulan. Kalau mau dipindah, fi kulli usbu'in, setiap minggu sekali, atau fi kulli syahrin, atau setiap bulan sekali. Wadhalika aqallahu, yang demikian paling sedikit, wallahu a'lam, dialah Allah yang maha a'lam, mengetahui.
Wa minal mustahabin muta'akkid ihya'u ma bainal isya'in salatu wa wal afdal. Beda bab bainal isya'in menghidupkan dua waktu yang mustajabah antara maghrib dan isya. Pembahasan masalah sholat tasbih sudah sampai wallahu a'lam. Sekarang isma'u rungokno dengarkan edingaki destining enes. Oh ya. Sima'u isma'u masih berbicara, Bismillahirrahmanirrahim, masih melanjutkan pembahasan tentang sholat tasbih, yang mana sholat tasbih adalah jalan satu-satunya ibadah yang menjadikan sebab kita diampuni dari segala dosa. Bila mana merasa berat untuk sholat tasbih, berarti terlalu berat, banyak dosa. Semakin senang sholat tasbih, berarti orang tersebut semakin hilang, bersih dari dosa-dosanya. Kata ulama, kenapa kita dimudahkan untuk beribadah khususnya sholat tasbih? Karena kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah. Kenapa sebaliknya seorang yang enggak mau sholat tasbih, enggak suka dengan sholat tasbih? Karena sebab bukan dia yang enggak suka, tapi Allah yang enggak suka terhadap orang tersebut. Alhamdulillah. Karena sholat tasbih dikatakan sama ulama termasuk tijaran lan tabur, perniagaan yang tidak rugi. Kamu sholat tasbih atau ibadah atau membaca tasbih itu termasuk perniagaan. Apa perniagaan? Ada yang tahu perniagaan? Apa perniagaan? Ya. Sampai saham. Terus belakangnya kan sampai itu saham. Al-had. Had. Bangun ab. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam melekok. Datang Abdul Wahab. Hab. Apa perniagaan? Kalian tahu artinya perniagaan? Jual beli. Salat tasbih atau ibadah zikir itu jual beli kamu kepada Allah dan tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Karena Allah balas berlipat-lipat. Dalam riwayat disebutkan man qala subhanallah wa bihamdihi mi'amara, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi, sedangkan salat tasbih lengkap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa kata Nabi yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka selain dosanya diampuni, dimurahkan rezeki. Sudah tidak kerja, tidak zikir, terus pengen sugih. Sugih dari mana? Ada dua ya. Kalau kamu nggak mau begawi, ibadah. Ada orang dapat rezeki dengan begawi, bekerja. Ada orang dapat rezeki dengan ibadah. Sudah nggak kerja, malas luar biasa, ngayal, mau cepat sugih.
Bagaimana kalau kedua-duanya? Nabi mengatakan orang yang lebih afdal itu orang yang ibadah kemudian ikhtiar dan berdoa. Sudah berusaha, sudah ibadah, kalau sudah berusaha ikhtiar, terakhir berdoa, sudah kemudian fatawakkal 'alallah, hati nerimo ing pandumi Gusti Allah, hatinya qanaah menerima, kerja sudah, ibadah sudah, doa sudah, kok enggak suge-suge, ya sudah, modelnya kamu model kayak gitu sudah. Jadi kita ini beda-beda, bukan dilihat dari warna kulit atau suku atau dilihat dari segala arah. Kita itu beda-beda, tidak ada yang sama. Biar 100 orang sama-sama jual apa? Tempe keramat atau terang bulan atau istiling apa mon rezekinya si A dan si B beda, nggak bisa pilihan. Jadi orang yang gak iri itu orang yang selalu menerima impan demi Gusti Allah, pemberiannya Allah, nggak pernah tume kata orang Jawa, tak pernah gerundeng yang nikmat udah, nggak pernah komen kata orang Inggris. Kenapa? Karena hatinya ridho dengan pembagiannya Allah. Yang terbaik itu apa? Nikmat yang Allah berikan, syukuri, nikmati, alhamdulillah. Biar gak sama dengan kawan belum, gak sama dengan tetangga, gak sama dengan saudara, bersyukur kepada Allah, maka kita akan diberi jalan rezeki yang lainnya karena sebab kita bersyukur. Kebalikannya kalau nggak bersyukur, kufur. Itu padahal baru anak kemarin sudah sugih. Itu baru kok sukses, akhirnya datang ke dukun, jalan pintas dengan cara syirik kepada Allah. Alhamdulillah. Karena hatinya tidak pernah bersyukur. Dikatakan kemarin, kenapa kamu itu kalau keluar pondok dikatakan belum waktunya? Karena hatinya kamu itu masih salbut, bulat, abut kata orang Banjar. Gak bisa. Coba kamu pulang, pas kamu lihat bisa tetangga kamu atau teman kamu naik motor, pasti hatinya kamu sangka soganya, sombong, apalah ya, bilang ini kah itu kan, hatinya kamu. Tapi kalau kamu sudah mondoknya lama, kamu punya ilmu, buat apa saya iri sama punyanya orang? Mending saya bersyukur, alhamdulillah teman saya sudah menghasilkan 5 miliar gara-gara jual es lilin. Bersyukur. Nah, kalau kamu bisa gitu, keluar kamu dari pondok, ya, berarti kamu sudah stabil jiwanya kamu, hatinya kamu tuh nggak rusak. Ilmu sudah setinggi langit, tapi hatinya rusak, maka ilmunya nggak ada manfaat. Ilmu setinggi langit atau jadi pri langit
tapi hawa nafsunya nggak terkekang, nggak bisa mengarahkan hawa nafsu, ya kamu jadi pribumi nanti ke bawah turun rendah. Fi darkil asfal, di baba. Aspal itu bahasa Arab. Jadi orang Indonesia ini jangan suka caci orang Arab, dikit-dikit dibuat benci sama orang Arab. Ini kerjanya orang Cina. Karena tidak ada bahasa Indonesia itu yang dicampur dengan bahasa Cina, tidak ada. Pengambilan bahasa Indonesia itu hampir 70% itu dari bahasa Arab. Coba kamu cek, kamu ngomong pasti banyak bahasa Arabnya. Dunia bahasa Arab itu dunia, kan bahasa Arab. Kita ketemu di akhirat lah, akhirat bahasa apa? Bahasa Cina, bahasa Cina. Makanya sakit hati mereka, ya, karena mereka orang Cina ini datang ke Indonesia menjajah, malah diputar balik orang Arab itu ke Indonesia menjajah. Apa sih dijajah? Gak ada orang Arab ini seperti Abdul Rauf buka tambang emas, ada di rumahnya jamban, tambang batu, tambang nikel, tambang macam-macam tambang. Gak ada. Lihat mereka Cina sudah nambang ilegal, dapat triliunan, kabur ke negaranya. Lihat orang Cina, kamu lihat di medsos itu, ribuan triliun korupsi, kabur ke negaranya. Tidak ada. Tidak ada yang mau caci maki Cina, tidak ada yang benci Cina. Sama orang Arab, untungnya langsung caci maki, keturunan Yahudi, anak asuhnya Belanda, banyak. Jangan ikut-ikutan ya. Kalau kamu gak punya ilmunya, coba kamu kalau sebelum ngomong itu teliti dulu jasanya orang Arab itu apa. Bahasa Indonesianya kamu aja pakai bahasa Arab. Kemudian kita beragama Islam dari mana? Masa dari Cina? Coba ikam takbirnya Allahu Akbar pakai bahasa Cina aja, Pak. Tidak ketawa sendiri itu jungkal-jungkal. Jangan kamu benci orang Arab. Orang Arab aja nggak boleh dibenci. Dan kata Nabi, jangan kamu benci bahasa Arab, karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Nabinya kamu dari suku Arab, kamu nanti di alam kubur ditanya sama malaikat, tidak ada pakai bahasa Cina, pakai bahasa. Dan terakhir kamu nanti di surga, memori muntung kitanya semuanya diganti dengan bahasa Arab. Tidak usah di dunia ikam uhti, abi, tak. Nanti dengan sendirinya fasih kamu berbahasa Arab. Jadi kalau ada orang adu domba, cara menghancurkan Islam itu pertama adu domba orang pribumi dengan orang Arab, dibuat benci sama orang Arab, nanti naik lagi dibuat benci sama ulama-ulama yang dari Arab, buat benci lagi nanti pesantren yang mengajarkan bahasa Arab, terus dibuat benci lagi tinggalkan agama orang Arab. Dikira agama ini punya orang Arab. Cuma kebetulan takdirnya Allah itu menurunkan Nabi kita itu dari suku Arab. Seandainya diturunkan dari sukunya kita, Madura, Melayu, Jawa, atau Papua, atau suku Mandar, suku Bugis, suku kaki kata orang Madura. Ya kita wajib iman, karena itu sudah takdir Tuhan Allah. Kenapa Nabi Muhammad kok diturunkan ke orang Arab, kok enggak ke orang Cina?
Allah itu lebih tahu. Tidak usah dikomen, tidak usah ditanya kenapa. Yang ada itu kita imani, percaya, yakin setiap apa yang Allah tentukan itu sesuai dengan apa yang terjadi pada manusia. Pernah demo siapa malaikat Allah ngapain ciptain manusia? Manusia itu suka bunuh-bunuhan, manusia itu suka berbuat dosa maksiat. Sekelas malaikat yang demo Allah katakan, kamu tidak mengetahui apa yang kami ketahui, kata Allah. Apalagi kita manusia. Dan kembali apa tadi di situ? Ya, dan tabur orang yang sholat, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin menuntut ilmu, orang yang bakti sama orang tua, dikatakan tijaratan dan tabur, berniaga jual beli kamu pada Allah tidak rugi. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, arba'atun tujra alaihim ujuruhum ba'dal mauti. Ada 4 amalan yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya ba'dal maut, bahkan sesudahnya mati. Kemana si fulan? Oh, sudah mati, sudah modal. Siapa yang amalnya terus berjalan mengalir, terus pahalanya mengalir, terus tijaran dan tabur, perniagaannya terus sama Allah dilipat gandakan. Ada dibalas sesuai yang balasan. Contoh, kamu sholat tasbih, pahalanya diampuni dosa yang dulu dan yang akan datang, yang besar dan yang kecil, yang sengaja atau yang enggak sengaja, dan seterusnya. Itu segitu bayarannya Allah. Tapi kalau ini dikatakan tijaran dan tabur ngalir terus, bahkan bertambah. Jadi kamu nanti di akhir kaget, loh, sudah kamu dapatkan, wow, ada lagi, wow. Nanya, ya Allah itu punya siapa? Ya punya kamu. Yang itu ya punya kamu. Semakin takjub kita, tak heran-heran, semakin kita dapatkan. Gak kebayang kita, ya, latihan dapat bidadari sudah cantik, tambah cantik lagi, tambah cantik lagi, tambah bisa lepas koploknya ikam itu, kopiahnya ikam, langsung meleleh. Baru kamu lihat orang, wow, ya, wow, lagi, wow. Bukan kayak di sinetron itu, melihat perempuan jalan, wow, pas oleh laki-laki, ya. Siapa man sopowo mata murabitan fi sabilillah, orang yang mati murabit ini kalau bahasa arti sebenarnya itu perbatasan. Orang yang mati dalam menjaga perbatasan, seperti tentara kita, TNI jaga di perbatasan antara Indonesia dan Cina, antara Indonesia dan Malaysia, antara Indonesia dan Kamboja.
Tapi ada ulama mengartikan murabiton orang yang thalabul ilmi, yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu. Kayak kamu ini, habis subuh biasanya tidur indah, atau biasanya pulang kayak siapa gitu. Asal hari Jumat ada aja sakit perut, sakit gigi, mau pijat sampai seharian pijat apa ya? Coba sekali-sekali pijat sama Pak Saleh. Pernah pijat sama Pak Saleh? Silinder yang buat ngepengkan aspal yang bulat, pijat sama itu, insya Allah ya rata saurat-urat. Kemana izin pijat bang? Pijat ya sejam 2 jam, selesai balik lagi ke pondok. Meninggal alasan pijat yang pulang itu pijat sama happy apa? Apa tadi? Ya, rawit ya orang yang bisa fisabilillah mati dalam keadaan belajar. Atau ada yang mengatakan ribat ini yaitu orang yang berjaga waktu dia belajar, banyak gak tidurnya, kayak satu lagi banyak gak tidurnya, kebalikan banyak gak tidurnya ya. Dengar bolong dulu temannya apa ya, kalau dibangunin ada yang disebutkan namanya, ya Allah susahnya, kecuali dibilang kiamat barunya bangun. Ada lagi ya teman tidur ngumpul kayak yang di YouTube itu, yang ada di YouTube apa short yang sebentar, yang kumpul 4 orang kisah ketawa dalam keadaan sedih, gembira. Jangan dicoba tapi ini ya, temennya kamu yang suka tidur, tahlilin coba sebelahnya ya, kumpul yang tahlilin. La ilaha illallah, itu rohnya tuh langsung bingung ya, ininya bangun langsung kayak orang bingung. Atau ikan pura-pura tangis ininya kayak yang mati, nggak tidur lagi nanti. Ikan sudah mati ya, ini bangun, aku nggak mati kamu. Unik-unik kalau di pondok cara membangunkan temannya kamu yang sedikit tidur, kayak santri yang sedikit tidur, maksudnya sedikit-sedikit tidurnya. Belajar subuh tidur, bentar lagi sekolah tidur, madrasah tidur, habis belajar malam tidur. Ya siapa? Pak. Ya biasanya yang suka tidur itu mengkadang laki-laki binian. Kalau tidak laki-laki ya perempuan. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan ribatun yaumin wa lailatin khairu min siyamin syahr wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattana.
Orang yang ribat, orang yang belajar jarang tidur, atau orang yang jaga pondok. Di dulu ya abang pondok ada gantian jaga pondok. Di pondok haki semuanya. Kalau jaga giliran banyak, tidak cuma satu. Tapi kalau dikasih absen kayak dulu tuh pas nggak ada Pak Satpam, kan pernah itu di absen nanti putra jaga pondok, jam 7, jam 8, jam 9 tak belakang, jam 10, 11, dan 11 ya, ikan kari dijemur. Ada yang nggak tidur, nggak ada kerjaannya, keliling ke kampung makan, cari buah, cari sendal, cari apa, bukan di sini ya, pesantren situ. Ribat ini jaga sebenarnya karena Allah, jadi ridhonya Allah, makanya kasih pahala luar biasa. Lebih baik orang yang menjaga siang malam di pondok atau di tempat fisabilillah itu seperti sahabat Nabi pas perang, ada yang jaga, enggak jaga mati semua. Katanya dalam hadis ini, khairum min siyami syahrin wa qiyami, lebih baik daripada orang yang puasa sebulan penuh dan sholat malam sebulan penuh. Cuma jaga pondok aja sudah kasih pahala kayak gitu. Wa in mata, jika dia mati, pakai bahasa Indonesia mata, jadi mata. Jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu, maka dia diberi maka mengalir pahalanya sampai orang mengamalkannya. Maksudnya kamu itu jaga pondok, contoh ya, terus temannya kamu ada yang sholat bangun, ada yang mutola'ah, ada yang belajar, ada yang ngaji, ada yang hafalkan, kamu ngalir sama kamu itu pahalanya. Dan wa ujriya alaihi rizquh, dan kamu diberi bukan cuma pahala, rizki, wa aminal fattan, dan dibebaskan dari fitnah. Gak cukup itu, wa ba'athahu Allah yaumal qiyamah aminan minal fazail akbar, nanti yaumul qiyamah kamu dibangkitkan. Jadi di yaumul qiyamah semua bangkit, orang yang ribat tadi, maka dia diselamatkan dari fazail akbar, sesuatu yang paling menakutkan terjadi di mahsyar. Ngeri, matahari sejengkal, manusia meleleh, teriakan di mana-mana. Gak usah di mahsyar ya, kamu di pondok mati lampu sendiri beliau. Kita tuh jantungnya padang ya. Itu masih santri sini pangkalan pun jerit-jerit semua, tolong, ya apa itu, banjir ya, tolong, kebakaran. Jadi nanti di yaumil qiyamah orang berteriak semuanya ketakutan, sejerit selap ya, sekeras-kerasnya, sampai ada yang mengatakan ya putus tadi menjerit, pengen jerit, maksudnya biar dimaafkan, diselesaikan, tetap berlaku. Ada cerita orang ya, nanti yaumul ba'ats semua dibangkitkan, maka ada malaikat yang lagi masih gebukin santri mana gitu ya, lagi dikentong, pernahkah kau sholat ya.
gebukin, tahu-tahu Nabi lewat. Malaikat berhenti nggak ngebuk karena takdiman wa ikraman, malu sama Nabi Muhammad. Oh, yang digebukin berhenti malaikat karena malu sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, dakhu, tinggalkan umat saya, jangan disiksa untuk Nabi Muhammad. Muhammad yang ada ya. Gak sudi Nabi, masih ada umatnya digebukin. Kata Nabi, berhenti malaikat. Ya mudah-mudahan kita ya belum digebuk sama malaikat, Nabi lewat, kan enak. Jangan nunggu digebuk dulu. Sakitnya siksaan ini, kata malaikat, aku ra peduli hancurnya tubuh ini. Modar jong sakarepmu tepuk. Allah. Dan jadi fazail akbar nanti menakutkan, sangat menakutkan. Hanya orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu seperti Haki dan siapa? Maryam ya. Tidak ada rasa khawatir, takut, dia senyum-senyum, senang, ya, bahagia. Memang dalam hidup kamu merasa katakan, Haki dia meninggal udah, kayaknya sesuatu yang rugi, padahal Hakinya merasa senang bahagia. Kita ini yang gak jelas nanti mati menuntut ilmu, mati syahid, pulang berhenti menuntut ilmu, mati sangit. Mana tadi? Kullu syai'in yuhtamu ala amalih illa alladhi mata murabitan fisabilillah. Semua segala sesuatu disempurnakan atau diberikan tergantung amalnya, kecuali orang yang mati dalam keadaan fisabilillah. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya dia ditambah. Enggak kebayang. Di tempat yang nyaman, coba kamu bayangkan, di tempat makanan yang tersedia, ditambah lagi yang lebih nyaman, ditambah lagi. Dan semakin ditambah kamu merasa nikmat. Mau di dunia kamu tambah lagi ya, apa yang kamu sukanya misal suka makan hamburger, makan, coba ya seharian makan kamu bekunya aja sampai mentungnya sakit ya. Udah itu perutnya nggak sanggup muntah. Orang yang mati fisabilillah ditambah terus sama Allah ila yaumil qiyamah. Wa ya'manu min fitnatil qabri, inya bebas dari pertanyaan mungkar nakir datang. lewat sudah perginya. Lalu izin, Waalaikumsalam. No, Assalamualaikum. Sahur, no, ya sahur bangun. Bal ahya'u inda rabbihim, dalam ayat Al-Imran, bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, bahkan dia hidup di sisi Allah dan diberi rezeki.
Ya tapi kamu ya berharap yang penting mati husnul khotimah. Jangan ketika ribat ini amanlah mati di pondok, aku mau bunuh diri di pondok, jangan ya, mati sangit juga ya. Sama dengan orang mati di Masjidil Haram, bagus. Mau nikam langsung kumpulan orang lagi tawaf langsung napang, langsung tengkurap, ya mati sangit yang diinjak orang. Yang injek kecil-kecil ya pas yang kaya ini yang mencapai bergetar. Apalagi di Smackdown jangan dibayangkan, ketawa terus nanti. Waman nasiya tasbih, siapa yang lupa membaca tasbihnya, ada yang lupa kan pasti. Kenapa? Karena rancak mengerjakannya paling cuma seminggu sekali, sebulan sekali. Tiap malam jika mengerjakan, tidak akan ada yang lupa. Jarang-jarang biasanya lupa. Di tiap malam kan dirutinkan, kamu tidak akan lupa. Tapi di sini ada solusi bagi yang lupa, maka diganti pada rukun yang setelahnya. Contoh, ya biasanya kamu sami Allahu liman hamidah bertasbih tahu-tahu langsung Allahu Akbar. Dalam sujud kamu ingat astagfirullah. Ya, kalau dalam sholat tuh ada yang lupa kan tidak usah istighfar. Astagfirullah, dinyaringin lagi kayak santri di mana gitu. Pas ada apa gitu langsung ketawa, ya. Lata. Pas ada imam sami Allah liman hamidah Allahu Akbar, ya yang ketawa. Diganti ya pas kamu nanti naik lagi di ruku atau di i'tidal dibaca 20, tadi bisa 10, di kodok yang tadi yang lupa di situ ya. Tidak usah ngetret ya apa reply balik lagi atau ikam di demo subhanallah ya usah. Ya, jadilah orang kamu itu yang berilmu yang bijak. Ya, berilmu bijak kan salah, ya sudah. Subhanallah, nggak bisa subhanallah. Contoh ya, ada santri di mana gitu, mau pikir, pelan-pelan kena. Oh, ini harus 27 kalau lewat tidak sunnah Nabi, tidak ikut sunnah Nabi. Mau kemana ya? Dilebihin kenapa? Kecuali kamu ini tidak ikut syariat Nabi di sholat subuh hampir 5 rakaat aja. Ya boleh. Yang sunnah, yang mubah, yang ya termasuk amalan yang awalnya mubah dijadikan sunnah, atau yang sunnah salah ya, yang wajib pun dalam sholat salah tuh ada solusi. Makanya semakin kamu berilmu, kamu itu orangnya tidak keras, tidak monoton. Lihat orang-orang yang di luar sana itu yang gitu-gitu kebanyakan ya. Saya tidak akan mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan Nabi. Nabi itu berzikir pakai tangan, tidak pakai tasbih. Ya, Nabi memang pernah pakai tangan, tapi Nabi pernah pakai tasbih, cuma bijinya kurma atau batu. Kenapa sih Din? Itu cuma tangan aja, kok enggak batu dirakit ya. Orang semakin banyak nanti ilmunya, semakin bijak. Kenapa? Bukan cuma satu pendapat ulama, bahkan ratusan pendapatnya, sehingga dia tidak keras.
keras. Jadi orang yang semakin dari ilmu itu makin lentur, makin bijak, dia bisa lahir sesuatu yang terlalu membahayakan. Jadi niatkan untuk yang tak baca kan bagus, insya Allah. Tidak apa-apa. Karena Al-Qur'an sholat di awal waktunya, sebaiknya sholat pada awal waktunya. Lainnya ibadatnya. Buru-buru. Dan iklan orang surga tidak dinerangkan kita ini aslinya orang surga. Kata aku nerangkan mau surga mau dekat sampai mau lakukan surga karena asalnya kita terus ngomong itu kan kita orang tidak paham masa saudaranya aslinya surga neraka. Coba kamu kumpul sama orang wali, kumpul sama orang yang soleh, tanyakan setiap doanya pasti Allah. Saya Allah, pimpinan mereka pasti ingin melihat umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Coba saya ketemu satu wali, coba masukkan neraka umat Nabi Muhammad. Wali kayak gitu aja. Dan ada semua soleh orang wali semuanya maunya masuk surga semua bersama umat Nabi Muhammad. Tidak wali, tidak soleh. Belajar agamanya tidak selesai, tidak bersama, tidak kuliah, SSLC, LSU, LA, sempurna. Bukan dalam menghina orang yang kuliah itu. Kalau kamu kuliahnya pakai duit halal, kamu tuh otaknya sama hatinya lembut, bersih, tidak salahkan orang, tidak salahkan orang. Kuliahnya kamu dari duit subhanallah, pasti otaknya kotor, kuliahnya kotor. Suka menjadikan saudara apa-apa. Karena kuliahnya dengan bidang syubhat dan haram. Terakhir, orang yang jadi dapat itu tidak ada duitnya yang halal, semuanya syubhat haram. Makanya jangan kamu suka sama para pendapat. Menurut tak terima, apa terima dan terima mana ada mereka yang halal itu semuanya syubhat haram. Bupati, gubernur, wali kota, presiden bantu untuk apa? 50 miliar, duit apa itu? So kalau pribadi tidak ada, nggak sudi mulutnya, karena itu syubhat haram. Dari lainnya, duit mana? Kasih berat. Kenapa berat? Karena bukan orang ahli sedekah, bukan orang soleh. Dari orang soleh, orang ahli yang soleh punya duit, bagi-bagi mereka sholat jamaah, ibadah jamaah. Kok dermawan bukan dermawan ini? Tulis syubhat haram yang diberikan orang dan nanti tuliskan doa dan memiliki doa setelah sholat tasbih. Allahumma barik dan Allahumma inni as'aluka tulis menyebut taufiqa ahli ibadah. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahli huda wa a'mala ahli yakin.
Allahumma inni as'aluka taufiqa ahli huda wa amalan ahli yakin wa munasahata ahli taubat wa munasahata ahli taubat wa munasahata ahli taubat wa azma ahli sabr wa azma ahli sabr yang bawa buku yang bawa buku nyata insyaallah wa azma ahli sabr wa jidda ahli khasyah wa jidda ahli khasyah wa azma ahli sabr wa jidda ahli khasyah ahli khasyah Allahumma inni as'aluka taufiqa ahli huda wa amalan ahli yakin wa munasahata ahli taubat wa azma ahli sabr wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli rufqah wa talaba ahli rufqah wa talaba ahli rufqah wa ta'abbuda ahli wara'i wa ta'abbuda ahli wara'i wa ta'abbuda ahli wara'i wa ma'rifata ahli ilmi wa ma'rifata ahli ilmi hatta aqamata Allahumma inni as'aluka manabata Allahumma inni as'aluka manabata Yoni an-mahasika hatta amalu biqaati Allahumma inni as'aluka manafatan Yoni an-mahasika hatta amana biqatika subhanallah akan kembali tetap nyapa memang kata-kata dari dalam tambah soal yang berbaca Allahumma rzuqni ladzatan ibadah wa a'udzu bika ladzatan maksiyah ya Allah saya lezatnya nikmatnya ibadah dan saya kepada Allah dan lezatnya nikmatnya maksiat Allahumma rzuqni ladzatan ibadah wa a'udzu bika min ladzatil maksiat wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
Merdeka